warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran siang hari ini, saya minta tolong ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya, dulu aja. Saya marilah teman-teman sebelum kita mulai pembelajaran siang hari ini, adakah yang berdoa supaya Tuhan dan kita masing-masing. Berdoa selesai. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa itu? Kan tambah 3. Ada surat ya? Sebelumnya saya cek dulu perapiannya yang cowok-cowok biasanya nih yang pakai bersih dan pakai semua. Sampah-sampah yang masih di bawah, meja, kursi, good. Biarpun siang, tapi kita harus tetap semangat. Oke, disiapkan hari ini pelajarannya matematika. Kita lanjutkan materi yang pertemuan sebelumnya, yaitu materi statistika, ukuran pemusatan data. Silakan siapkan dulu untuk kompetensi dasar dan indikator yang akan kita pelajari. Tadinya masih sama seperti pertemuan yang lalu, yaitu menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan histogram. Untuk indikatornya, hari ini kita akan memecahkan masalah. Ya, kalau kita kemarin sudah belajar rumusnya seperti apa, menentukan min, median, dan modus. Hari ini kita akan memecahkan masalah yang berkaitan dengan ketiga itu, min, median, modus. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya sama seperti tadi yang indikator, yaitu memecahkan masalah, menafsirkan masalah, dan menyajikan penyelesaian masalah. Ya. Untuk kemudian, kita lihat apa saja sih manfaat dari statistika di dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, yang akan segera kita laksanakan. Ternyata di dalam sistem pemilu itu terdapat statistika, yaitu biasanya di situ ada prosentase, ya, ada prosentase. Kemudian terkadang kalau kalian lihat di berita itu disajikan dalam diagram lingkaran, ya enggak? Atau diagram batang. Oke, kemudian kegiatan kita hari ini mau ngapain aja? Yang pertama nanti saya akan minta kalian untuk membentuk kelompok. Kemudian nanti saya akan berikan LKPD untuk kalian diskusikan bersama. Setelah itu nanti ada presentasi, terus ada konfirmasi atau kesimpulan, atau mungkin pertanyaan, tanya jawab dari kelompok yang lain. Yang terakhir evaluasi. Untuk penilaian hari ini ada 3 yang saya nilai. Yang pertama terkait dengan pengetahuan, saya akan menilai lewat evaluasi. Nanti ada terakhir kuis 2 soal, ya, terkait dengan kegiatan belajar kita hari ini. Kemudian dari sikap, ya, tanpa kalian sadari saya sudah menilai sikap religius kalian. Tadi pada awal saya mengucapkan salam, kemudian kita berdoa bersama. Kemudian nanti saya juga masih akan menilai terkait dengan kerjasama saat diskusi kelompok. Jadi silakan untuk diskusi kalian lakukan dengan baik, ya. Kemudian, kita mengingat sedikit terkait dengan min, median, modus. Kemarin kita menentukan min atau rata-rata dengan 3 cara. Ya, apa saja? Yang pertama dengan distribusi frekuensi. Kemudian yang kedua rata-rata. Terus yang ketiga kemudian atau oding. Terus, jadi apa? Di sini ada permasalahan, ya, nggak usah jauh-jauh, misalnya Vivi. Di sini mau menentukan nilai, menentukan peringkat untuk materi statistika, peringkat 1 sampai 5. Di situ ada 5 peserta didik. Berarti kalau misalkan kalian mau membantu saya untuk menentukan peringkatnya, apa yang akan kalian lakukan terlebih dahulu? Permasalahan ini ada di
dicari. Jadi tadi 11 plus 20 bagi 2 berarti yang ini 1 tambah 20. Sudah lewat dari 15 menit dari waktu yang saya tentukan tadi. Untuk silakan untuk hasilnya kalian foto di HP kalian masing-masing, ya. Salah satu perwakilan. Kemudian siapa yang mau maju untuk permasalahan 1? Oke, kelompok berapa? 5. 5. Di foto dulu biar saya tayangkan ke proyektor. Informasi apa yang kalian butuhkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? 1. Menjumlahkan semua nilai. 2. Membagi total nilai dengan banyaknya nilai tersedia. Sama semua. Peringkat 1 siapa? Bisa. 3, 4, 5, 1. Oke. Terima kasih untuk kelompok 5. Beri aplaus untuk kelompok. Lanjut. Permasalahan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil untuk permasalahan 2. Diketahui untuk permasalahan 2 yang ditanyakan adalah berapa rata-rata wisatawan yang berkunjung ke objek wisata kunci dan usia berapakah yang paling banyak berkunjung. Dari situ ditarik kesimpulannya. A. Ditanya berapa nih rata-rata wisatawan yang berkunjung ke kunci. Untuk menjawab pertanyaan A, yaitu rata-rata wisatawan yang berkunjung ke objek wisata kunci. Rumusnya di sini yaitu X sama dengan sigma F1 kali X1. Hasilnya itu 27,9. Jadi rumusnya yaitu 27,9. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apakah ada tanggapan atau respon dari kelompok lain? Apakah jawabannya sama? Sama. Simpulannya dulu. Betul ya? Bisa kayak gitu ya. Ini adalah contoh minimal ini. Minimal harus bisa seperti ini semua nanti ya. Jadi minimal ya. Minimal segini. Oke. Kemudian di halaman terakhir coba dilihat di halaman terakhir ada apa di situ? Kesimpulan. Ada yang sudah bisa menyimpulkan? Oke. Apa yang dapat kita simpulkan dari dua permasalahan di atas dan bagaimana langkahnya? Jadi langkah-langkah yang perlu kita lakukan adalah untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah pertama, kita harus bisa memahami apa yang diketahui dan ditanyakan soal tersebut. 2. Menentukan apa saja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan soal tersebut. Soal tersebut yaitu min atau rata-rata bisa didapat dengan cara menjumlahkan semua nilai dan membaginya dengan banyak nilai. Lalu yang kedua, rumus itu bisa didapat dengan rumus MO sama dengan L tambah D1 plus D1 tambah D2 kali 16. Betul sekali. Baik, dari kelompok berapa ya? 1 dan kelompok 3 semuanya betul. Beri aplaus untuk kelompok. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari kedua permasalahan tersebut ya? Jadi ternyata untuk mengerjakan soal itu tidak langsung kalian kerjakan. Kalian harus tahu dulu apa itu yang diketahui, apa itu yang ditanyakan ya. Kemudian setelah itu kalian harus tahu apa sih yang mau dicari. Kita mau mencari peringkat. Peringkat itu berdasarkan apa? Rata-rata. Berarti sebelum kita mencari rata-rata kita harus apa? Ya. Jadi kita gali informasi dari apa yang diketahui dan dengan dihubungkan dengan apa yang ditanyakan. Kemudian baru setelah itu kalian selesaikan. Kemudian yang terakhir adalah menafsirkan atau menyimpulkan. Hasilnya apa? Ya, peringkat 1, 2, 3, 4, 5 nya siapa? Itu. Ya.
Untuk jawabannya kalian nanti difoto seperti biasa, ya. Tiga, dua, satu. Gimana? Kita kalau kenapa modus itu dicari menggunakan rumus. Kalau misalkan di situ kan yang tertera baru rentangannya, misalkan 21 sampai 30. Nah, tepatnya itu dinilai berapa modusnya? Itulah yang kita cari apa menggunakan rumus. Itu bisa diterima? Ya. Untuk pertemuan selanjutnya kalian bisa mempelajari terkait dengan ukuran letak data. Untuk hari ini cukup sekian. Nanti latihan soal yang ada di bahan ajar yang saya berikan bisa dicoba. Kalau misalkan ada kesulitan, pertemuan selanjutnya bisa ditanyakan. Nah, Gitu ya? ya Bu. Untuk sebelum kita akhiri, ketua kelas silakan dipimpin berdoa dulu. Semoga pelajaran yang diberikan bisa berguna bagi masa depan kita semua. Oke, berdoa dipersilakan. Oke, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.